Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Hai Mam, saya Bunda dan teman-teman semua. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Kali ini agak sedikit berbeda ya Mam di video aku. Karena biasanya tuh aku sering share ataupun buat cleaning motivation dan bersih-bersih gitu. Nah, kali ini aku mau sedikit sharing ataupun berbagi pengalaman kepada bunda-bunda semua. Ini tidak ada sedikit pun untuk ria ataupun untuk pamer ya, Mams. Aku di sini murni untuk berbagi pengalaman cara mengatur keuangan dalam rumah tangga versi aku, Mams. Semoga bermanfaat. Terima kasih sebelumnya yang udah mengklik video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Dan ditekan juga tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Jadi sebelumnya aku tuh udah membuat planning pengeluaran bulanan dalam rumah tangga aku gitu. Nah, di sini yang kerja itu Pak suami ya, Mams. Pendapatan Pak suami itu tidak menentu gitu, Mams. Kadang dalam sebulan tuh dia bisa full kerja, kadang cuma dalam sebulan tuh dia liburnya 4 hari gitu. Oh iya, jadi sebelumnya aku tuh udah buat pos-pos untuk pengeluaran bulanan di rumah tangga aku gitu, Mams. Nah, di pengeluaran aku tuh ada 5 pos wajib yang harus aku keluarkan. Yang pertama tuh ada namanya pengeluaran wajib seperti listrik, air minum, beras, iuran sampah, susu, ataupun popok diapers anak aku gitu ya, Mams. Di sini dalam sebulan listrik aku tuh bisa 250.000. Terus untuk air minum itu 50.000, gas 36.000, beras dalam sebulan tuh 10 kilo, habisnya itu 106.000, iuran sampah 20.000, terus untuk susu dan popok anak aku itu 200.000 gitu ya, Mams. Lanjut ke pos yang kedua. Di pos kedua tuh ada namanya belanja bulanan gitu. Biasanya belanja bulanan ini aku bagi dua bagian. Yang pertama itu belanja bulanan dan belanja mingguan gitu. Untuk belanja bulanan biasanya aku budgetkan 300.000 dalam satu bulan, dan belanja mingguan itu aku budgetkan 500.000. Tapi 500.000 ini bukan untuk seminggu gitu ya, Mas, melainkan 500.000 ini untuk sebulan. Dan biasanya tuh aku belanja mingguan itu kadang seminggu tuh 80.000 atau 100.000 gitu. Jadi nggak nentu gitu ya, Mams, aku belanja mingguannya bisa habis berapa gitu. Lanjut pos yang ketiga. Di pos ketiga tuh ada namanya arisan gitu. Nah, arisan ini biasanya Mams aku sama suami main berdua gitu. Namanya tuh arisan mingguan atau bulanan. Bisa bebas gitu ya, Mam, mau bayarannya semingguan ataupun bulanan gitu. Ini budgetnya itu 1.500.000 gitu ya, Mams, dalam sebulan. Pos yang keempat ada namanya uang bahagia. Nah, mungkin Mams bertanya, apa sih uang bahagia? Nah, kalau uang bahagia itu menurut saya uang uang yang untuk anak istri setiap bulannya itu Mams terserah mau buat apa. Mau untuk buat skincare ataupun untuk jajan. Di sini uang bahagia itu ada untuk anak dan istri dan untuk suami. Nah, biasanya setiap bulannya itu saya mengeluarkan budget 300.000 untuk saya dan anak saya dan 300.000 untuk suami. Itu terserah ya, Mams, mau digunakan untuk apa. Tapi kalau untuk suami itu biasanya digunakan untuk uang kereta dan untuk uang rokok. Pos yang kelima ada namanya uang tak terduga. Uang tak terduga itu seperti uang dana darurat, sedekah, dan uang menabung gitu ya, Mams. Nah, biasanya saya mengambil uang dari dana darurat ini untuk sakit, mudik, ataupun untuk acara-acara orang seperti orang pesta gitu ya, Mams. Saya ngambilnya dari uang dana darurat. Nah, kalau untuk uang tak terduga ini saya nggak bisa memastikan berapa sih budget setiap bulannya untuk ngisi uang tak terduga ini. Biasanya saya mengisi uang tak terduga ini dari sisa uang pengeluaran bulanan saya ataupun dari sisa uang gaji Pak suami gitu ya, Mams. Lanjut ke total pengeluaran bulanan versi rumah tangga saya gitu ya, Mams. Nah, di sini saya bakal totali berapa sih jumlah dalam sebulan yang saya habiskan dari total gajinya Pak suami ini. Gajinya Pak suami itu bukan semua harus habis gitu ya, Mams. Kalau bisa belanja seperlunya, beli secukupnya agar sisa uangnya itu bisa kita gunakan lagi untuk sewaktu-waktu apabila kita dalam keadaan mepet gitu ya, Mam, terdesak. Nah, ini dia, Mams, saya bakalan ngasih tahu ke Mams berapa sih total pengeluaran bulanan di rumah tangga saya itu. Yang pertama itu ada pos-posnya sendiri ya, Mams. Yang pertama namanya pos pengeluaran wajib. Itu setiap bulannya saya mengeluarkan wajib 662.000. Terus untuk belanja bulanan tuh 800.000, uang arisan itu 1.500.000, dan uang bahagia itu 600.000.
Untuk uang tak terduga ini saya nggak bisa mastiin ya mam berapa sih budget setiap bulannya yang harus saya isi. Yang penting kalau uang tak terduga ini sesisanya dari uang belanja bulanan saya ataupun dari uang sisa gajinya Pak suami gitu mams. Jadi untuk uang tak terduga ini nggak nentu gitu ya mams berapa yang mau diisi. Untuk total pengeluaran bulanan saya itu totalnya dalam sebulan itu menghabiskan 3.562.000 gitu ya mams. Nah, untuk pendapatan ataupun gajinya Pak Su itu dalam sebulan bisa 4 juta sampai 5 juta gitu ya, Mams. Biasanya kalau 4 juta itu Pak suami cuma kerja 26 atau 27 hari. Nah, kalau yang 5 juta itu biasanya Pak suami itu kerja 1 bulan full gitu, Mams, nggak ada liburnya. Nah, untuk setiap pendapatan setiap kota itu pasti beda-beda ya, Mams. Ini tidak mematokkan untuk berapa sih pengeluaran per bulannya, itu sekarang tergantung cara Mams mengatur gimana sih caranya biar bisa kita menyisihkan dari hasil gajinya Pak suami gitu. Nah, untuk gajinya Pak suami kalau misalnya itu gajinya 4 juta dikurangkan dengan pengeluaran bulanan saya yang seandainya pengeluaran bulanan saya itu cuma 3.562.000, berarti kan Mam ada sisanya itu 438.000. Nah, kadang sisanya dari uang bulanan Pak suami ini bisa saya masukkan ke uang tak terduga gitu ya Mams. Dan kalau misalnya Pak suami itu gajinya 5 juta, berarti masih ada sisanya 1.438.000. Nah, mungkin Mams bertanya nih, sisanya tuh untuk apa sih? Nah, di sini ada yang namanya dari uang tak terduga itu untuk menabung gitu ya Mams. Nah, dari sisa uang gaji Pak suami itu saya taruh lebih banyak ke uang yang menabung, karena di situ saya bakalan naruh untuk waktu-waktu anak saya masuk sekolah gitu ya Mams. Nah, saya juga ada buat celengan menabung gitu ya Mams. Ini challenge untuk menabung suka-suka gitu. Ini saya juga baru mencobanya di awal bulan kemarin. Semoga saya tetap istiqomah ya Mam dan bisa buka sampai saat yang saya butuhkan.